Hai, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana cerita tentang pesawat pertama negeri ini? Kabarnya, pesawat pertama negeri ini adalah hasil dari patungan rakyat Indonesia. Kemudian, pesawat ini diberi nama dengan RI-001 Selawah. Tapi, ironisnya, pesawat ini hanya beroperasi selama 2 bulan di Indonesia. Oke, kali ini kita akan membahas dunia penerbangan lagi. Karena sebelumnya saya juga pernah membahas masalah pesawat-pesawatan. Seperti misalnya MH370-nya Malaysia, Skyliner-nya dari NASA, dan yang terakhir, tabrakan gedung WTC oleh pesawat. Buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton. Oke, sebelum kita masuk ke inti cerita, saya ingin disclaimer dulu nih. Bahwa semua informasi yang saya sampaikan kali ini, itu adalah bersumber dari ChatGPT, Google, Wikipedia, maupun video dari YouTube. Jadi, jika ada perbedaan ataupun kekurangan, silahkan tambahkan atau komen di kolom komentar. Ya. Oh ya, buat yang baru bergabung dan belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini. Biar kita tambah semangat untuk membuat konten-konten yang menarik selanjutnya. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita bahas bagaimana cerita tentang pesawat pertama Indonesia yang diberi nama dengan RI-001 Selawah ini. So, let's get the ball rolling. Oke, pada waktu itu sekitar tahun 1948 atau 3 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, warga Indonesia dengan bahagia menyambut kedatangan sebuah kendaraan baru mereka, yaitu sebuah pesawat RI-001 Selawah. Nah, seperti yang kita ketahui, selama Perang Revolusi berkecambuk dari tahun 1945 sampai dengan 1949, sebagai negara baru nih, Indonesia sangat membutuhkan pesawat untuk berbagai keperluan. Nah, salah satunya yaitu sebagai alat angkutan dan diplomatik politik. Karena setahun setelah proklamasi Indonesia, Belanda tidak sepenuhnya angkat kaki dari Indonesia. Bahkan, menjelang akhir tahun 1946, Belanda melakukan blokade-blokade di beberapa wilayah Indonesia. Akibat dari blokade tersebut, hubungan antara wilayah-wilayah pun jadi terputus. Bahkan, hubungan kita antar negara tetangga pun juga ikut kena imbasnya. Dan blokade itu menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Indonesia, khususnya bagi Angkatan Udara Republik Indonesia kita. Karena pada tanggal 9 April tahun 1946, TNI AU baru saja dibentuk. So that's why, satu-satunya cara untuk menembus blokadenya Belanda yaitu dengan menggunakan jalur udara, yaitu menggunakan pesawat. Sayangnya, pesawat-pesawat peninggalan Jepang pada saat itu yang digunakan oleh AURI, spesifikasinya itu belum cukup atau belum memadai untuk menembus blokade-blokadenya Belanda. Karena pesawat peninggalan Jepang pada saat itu masih bermotor tunggal. Nah, ketika itu AURI kita atau Angkatan Republik Indonesia kita itu belum memiliki pesawat angkut seperti C-47 Dakota dan PDY Catalina. Karena kondisi inilah, Indonesia sangat berniat untuk memiliki sebuah pesawat yang spesifikasinya lebih baik daripada yang existing. Tapi kan masalahnya gini, negara kita tuh kan masih baru bangun. Jadi duit negara tuh masih terbatas. Apalagi kondisinya itu kita tuh masih perang. Ya pasti prioritasnya itu banyak banget. Jadi wajar kalau mau beli pesawat baru, apalagi pengen cepet-cepet, ya susah. Nah, pada suatu hari sekitar bulan Juni tahun 1948, Presiden Soekarno pada saat itu berkeliling mengunjungi daerah Sumatera, tepatnya Aceh. Sebelum beliau berangkat, Pak Surya Dharma, si Komandan Besar Angkatan Udara, ngasih ide nih ke Bung Karno. Beliau bilang begini, "Pak, gimana nih kalau misalnya kunjungan Bapak ke daerah Sumatera atau tepatnya di Aceh itu sambil mengumpulkan dana untuk kita beli pesawat baru?" Nah, mendengar hal tersebut, Presiden Soekarno pada saat itu langsung setuju dengan ide dari Pak Surya Dharma. Jadi, selain melaksanakan tugas negara dan silaturahmi, Bung Karno juga memanfaatkan kunjungan beliau untuk misi khusus, yaitu memperkuat Angkatan Udara kita dengan cara menggalang dana di Aceh. Kemudian berangkatlah Presiden Soekarno ke Aceh. Setelah sampai di Aceh, beliau mengadakan pertemuan dengan para saudagar-saudagar Aceh yang tergabung dalam Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh atau yang disingkat dengan
Gasida, tepatnya di Hotel Aceh Kutaraja. Nah, pada saat kunjungan tersebut, Presiden Soekarno menjelaskan situasi negara yang sedang krisis dan mengajak para saudagar untuk membantu membeli pesawat terbang buat negara ini. Dan Gubernur Aceh pada saat itu, yaitu Abu Daud Bereh, mendengar informasi tersebut dari Bung Karno atau Presiden Soekarno, beliau juga sangat bersemangat. Dan juga beliau membakar semangat rakyat Aceh untuk ikut menyumbangkan sebagian hartanya untuk kemajuan dan kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya para saudagar-saudagar Aceh setelah mendengarkan pidato tersebut, mereka pun setuju untuk menyumbangkan dananya untuk misi ini. Nah, selanjutnya Gasida atau Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh membentuk sebuah panitia untuk penggalangan dana pembelian pesawat yang diketuai oleh PM Ali Panglima Polim berdasarkan pembicaraan dengan Residen Aceh Teuku C.M. Daud Shah. Kemudian pada buku awal kedirgantaraan di Indonesia, Perjuangan AURI tahun 1945 sampai dengan 1950, 2008 menyebutkan bahwa gagasan ini diwujudkan dengan pembentukan Dakota Fund. Ada dua tokoh yang menjadi ujung tombak pengumpulan dana ini, yaitu Pak Junaid Yusuf dan Pak Said Muhammad Al-Habsyi. Nah, bisa dibilang mereka berdua ini tuh ketuanya Dakota Fund inilah ya. Kemudian mereka berdua keliling Aceh untuk melakukan penggalangan dana atau penarikan dana ke rakyat-rakyat Aceh untuk ikut patungan dalam misi pembelian pesawat baru ini. Tujuannya ya pasti untuk mendukung Angkatan Udara Republik Indonesia kita ini. Bisa dibilang mereka adalah tim penggalangan dana pertama Indonesia untuk Angkatan Udara Republik Indonesia kita ini. Dan akhirnya hanya 2 hari penggalangan dana itu berhasil dikumpulkan. Nah, dana yang terkumpul pada saat itu ialah sekitar 130.000 straight dollar atau setara dengan 20 kg emas. Tapi kalau dipikir-pikir nih, kenapa penggalangan dana itu harus jauh-jauh ke Aceh? Nah, ada beberapa alasan nih kenapa penggalangan dana untuk membeli pesawat dilakukan di Sumatera atau tepatnya di Aceh. Saya sudah coba merangkum beberapa kemungkinan atau beberapa alasan kenapa sumbangan itu dilakukan di Aceh. Oke, yang pertama, Pulau Sumatera memiliki kekayaan yang melimpah luah pada saat tersebut. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah pertimbangan bahwa blokade Belanda atas wilayah di Indonesia itu cukup ketat. Tapi Belanda sulit memblokade wilayah Aceh karena selain sungainya yang panjang dan berliku, hutan di Aceh itu benar-benar cukup luas pada saat itu. Belanda itu tidak punya cukup pasukan untuk memblokade area atau wilayah Aceh. Apalagi orang-orang Aceh itu saat perang memakai praktik gerilya. Ada yang paham nggak praktik gerilya itu bagaimana? Nih gini nih, praktik gerilya itu adalah proses serangan tiba-tiba. Kemudian setelah proses serangan tiba-tiba, langsung mundur secara tiba-tiba masuk ke hutan. Nah, hutan ini kan udah dikuasai oleh orang setempat ya. Mereka sudah sangat tahu seluk-beluknya hutan. Pasukan Belanda kewalahan kondisi tersebut. Kalau ada yang pernah nonton film Cut Nyadim tuh, nah kayak gitu tuh kira-kira gambarannya. Atau coba deh baca buku Aceh Pungo. Makanya pada saat itu tuh Aceh itu sempat terkenal daerah yang sangat sulit untuk dikuasai oleh Belanda. Kemudian yang ketiga, Pulau Sumatera letak geografisnya itu sangat strategi untuk melakukan perdagangan dengan negara tetangga. Itu kan daerah Aceh Sumatera itu kan sangat dekat dengan Malaysia atau ke India dan lain-lain. Nah, salah satu saksi sejarah penggalangan dana kala itu yaitu Ayah Sandang. Nah, Ayah Sandang pernah menceritakan momen-momen Daud Bereh melakukan penggalangan dana untuk Angkatan Udara Republik Indonesia kita atau AURI. Salah satu saksi sejarah pada saat penggalangan dana kala itu menceritakan momen Daud Bereh melakukan penggalangan dana untuk Angkatan Udara Republik Indonesia. Beliau bernama Nyak Sandang atau Ayah Sandang atau Kakek Sandang yang pada saat itu sekitar tahun 2017 tuh beliau heboh dan cukup viral. Ayah Sandang masih ingat betul momen-momen ketika menghadiri ceramah Daud Bereh pada saat itu. Pada awal pidato, Daud Bereh mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Presiden Soekarno itu dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Usai berpidato, seluruh ulama Aceh itu berkumpul
Daud Bre melakukan musyawarah dengan ulama-ulama untuk membahas bagaimana cara mengumpulkan uang untuk membeli pesawat ini. Kemudian ada salah satu ulama yang sangat berpengaruh dan terkenal, yaitu Abu Sabang, atau nama aslinya itu adalah Muhammad Idarus. Nah, saking berpengaruhnya Abu Sabang, ketika Abu Sabang mengatakan, ayo kita kumpulkan dana untuk Indonesia, maka seluruh rakyat Aceh tidak akan berpikir panjang. Mereka langsung mengikuti arahan dari ulama tersebut ataupun Abu Sabang tersebut. Itu cerita dari Ayah Sadang saat ditemui di rumahnya di Desa Lut, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya, Aceh. Nah, setelah dananya terkumpul nih, maka misi selanjutnya adalah membeli pesawat. Kemudian long short story, sebuah Dakota DC-3 varian dari Douglas C-47B Skytrain buatan Amerika pun menjadi pilihan untuk dibeli karena beberapa alasan strategis dan praktis. Nah, pesawat dengan panjang badan sekitar 19,66 meter dengan rentang sayap sekitar 28,96 meter, berat sekitar 4.030 kg dengan 2 mesin Pratt dan Whitney, dan kecepatan maksimumnya itu adalah sekitar 346 km per jam, tiba di Indonesia pada Oktober tahun 1948. Untuk pertama kalinya, AURI atau Angkatan Republik Indonesia memiliki pesawat sendiri nih dari hasil patungan rakyat, khususnya rakyat Aceh. Kemudian pesawat tersebut diberi nomor registrasi yaitu RI-001. Dan sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih terhadap rakyat Aceh, pesawat dengan nomor registrasi RI-001 itu pun diberi nama Selawah. Nah, FYI nih, Selawah dalam bahasa Aceh itu artinya adalah gunung emas. Dan gunung itu tuh masih ada hingga saat ini. Ya, inilah rupa pesawat Dakota R001 Selawah, pesawat angkut pertama Indonesia yang dibelikan rakyat Aceh pada tahun 1948. Akhirnya, berkat RI-001 Selawah membuka blokade-blokade yang telah dibuat oleh Belanda. Dan kita berhasil menerobosnya. Nah, kemudian saya penasaran nih, di manakah pesawat Selawah ini tuh dibeli? Karena pada saat saya melakukan research, saya mengalami kebingungan saat mencari informasi tentang bagaimana atau di mana pesawat ini tuh dibeli. Ada yang menyebutkan bahwa pesawat ini tuh dibeli di Filipina. Tapi sumber lain juga ada menyebutkan pesawat ini tuh dibeli di Myanmar, atau yang pada saat itu dikenal dengan nama Burma. Dan ada juga yang bilang bahwa pesawat ini tuh dibeli di Amerika. Nah, kalau ada yang tahu di manakah pesawat ini tuh dibeli, silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Oke, setelah pesawatnya berada di tangan kita, kuncinya sudah ada di tangan kita, pesawat ini langsung digunakan untuk misi-misi penting Indonesia, termasuk transportasi logistik selama masa revolusi Indonesia. Contohnya seperti transportasi pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh penting Indonesia untuk melakukan perjalanan antar daerah. Misalnya nih, pada saat itu tuh sekitar tahun 1948 di bulan November itu Muhammad Hatta itu melakukan perjalanan keliling Sumatera dengan pesawat RI-001 Selawah ini. Kemudian yang kedua itu juga pesawat ini tuh digunakan untuk misi transportasi ya, logistik dan lain-lain. Termasuk juga pada saat itu RI-001 Selawah ini digunakan untuk menyelundupkan senjata, amunisi, dan juga alat komunikasi. Ada informasi yang mengatakan bahwa senjata, amunisi, dan alat komunikasi itu diselundupkan langsung dari Myanmar. Kemudian pesawat ini itu juga digunakan untuk pemotretan di udara, termasuk pemotretan di atas Gunung Merapi yang penting untuk keperluan pemetaan dan pengawasan area Indonesia. Kemudian juga pesawat ini itu juga digunakan sebagai misi diplomatik dan internasional. Kemudian yang terakhir, pesawat ini itu juga digunakan untuk pelatihan dan pendidikan untuk kader-kader baru atau pilot-pilot baru lah. Namun pada Desember tahun 1948 juga pesawat ini terpaksa meninggalkan Indonesia menuju ke Kalkuta, India. Nah, tujuannya itu ialah untuk melakukan perawatan berkala, overhaul, dan sedikit modifikasi. Jadi, yang dimodifikasi di pesawat tersebut adalah kapasitas tangkinya. Ya, seperti yang kita tahu, Indonesia itu kan lumayan luas ya. Kalau saya nggak salah itu Indonesia itu negara terluas ke-6 di Asia. Jadi
dengan kapasitas tangki existing atau default itu tuh nggak cukup untuk terbang jarak jauh. Apalagi kalau terbang ke luar negeri, jadi butuh banyak transit. Nah, di India itu rencananya itu mereka untuk memodifikasi kapasitas tangki untuk menjadi lebih besar dan bisa jalan tuh lebih lama. Seperti itu. Kemudian Selawah dijadwalkan kembali untuk kembali ke Indonesia itu pada tanggal 15 Desember tahun 1948. Karena kabarnya Presiden Soekarno akan menggunakan pesawat tersebut untuk misi diplomatisnya. Tapi naasnya, sampai tanggal yang telah dijadwalkan tersebut, Selawah belum juga selesai hingga meletusnya agresi militer 2 pada tanggal 18 Desember tahun 1948. Jadi Selawah nggak bisa pulang tuh gara-gara serangan kedua Belanda ini. Oke, melihat kondisi tersebut, pemerintah Indonesia pun langsung memutar otak dan timbullah ide-ide baru dan cemerlang. Daripada si Selawah ini nganggur tuh di India sana, lebih baik menurut mereka pada saat itu, menurut pemerintahan Indonesia kita, pesawat itu dioperasikan saja di luar negeri. Nah, dengan cara dikomersilkan. Nah, selain itu juga, Selawah juga bisa berguna untuk menghidupi awak yang luntang-lantung tak bisa pulang ini. Atas dasar itulah pada tahun 1948, trio Wiwiko Supomo, Sutarjo Sigit, dan Sudaryono berinisiatif membuat maskapai penerbangan komersial. Nah, maskapai darurat itu pun dinamai dengan Indonesia Airways. Nah, udah dapat ya? Bagaimana asal-usul Indonesia Airways atau yang sekarang kita kenal dengan Garuda. Indonesia Airways adalah perusahaan penerbangan niaga pertama di Indonesia yang menjadi cikal bakal maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Gitu guys. Seru ya? Oke, lanjut. Nah, kita balik lagi ke India nih. Setelah menjalani perawatan di Kalkuta, India, kemudian pada tanggal 26 Januari tahun 1949, Selawah lalu terbang ke Myanmar atau yang pada saat itu dikenal dengan Burma. Nah, sebagai pesawat charteran atau sewaan oleh pemerintahan Burma, Selawah terlibat dalam berbagai misi operasi yang ada di negara tersebut atau negara Burma tersebut. Hasil usaha di Burma, perusahaan Indonesia Airways berhasil menambahkan armada dengan membeli sebuah pesawat jenis Dakota yang beregistrasi yaitu RI-007 dan menyewa satu pesawat lain dengan registrasi RI-009. Usaha Indonesia Airways berkembang pesat sedemikian rupa di Burma. Laris lah kasarnya, lancar bana. Oke, kita lanjut. Nah, akhirnya RI-001 pada bulan Juli tahun 1949 kembali ke Indonesia dari Myanmar. Nah, pesawat ini masih dioperasikan selama sekitar 1 tahun sebelum akhirnya dipensiunkan. Nah, meskipun pesawat ini sudah tidak beroperasi lagi, namun semangat juang yang terkandung di dalamnya itu tuh masih tetap hidup. Untuk mengenang jasa pesawat RI-001 Selawah ini, telah dibuatlah beberapa replika yang ditempatkan di berbagai lokasi. Kalau ada yang mau lihat, tuh silahkan berkunjung ke lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Oke, sedangkan yang aslinya atau pesawat aslinya itu sekarang ada di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Pesawat Dakota RI-001 Selawah yang asli kini dipajang di Taman Mini Indonesia Indah. Dan saat ini juga masih beroperasi, pesawat ini digunakan untuk menunjang operasional kepresidenan. Nah, dari kisah ini, nilai yang bisa kita petik adalah solidaritas dan gotong royong. Jangan tanya apa yang negara bisa berikan kepada kita, tapi apa yang bisa kita berikan kepada negara kita. Oke, sekian dulu dari saya. Jika menurut kalian video ini bagus, silahkan tekan tombol like dan subscribe. Dan jika ada komentar, saran, ataupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you for watching and see you in the next video.